Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Awanuddin. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Saya akan menerangkan bagaimana perjalanan hidup saya dari awal hingga saat ini. Saya tinggal masa kecil di Kalibata, di Kalibata Utara 2, Kelurahan Medan 3, Kecamatan Pancoran. Ya, saya adalah putra Betawi, asli putra Betawi. Ya, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya bersekolah di SD 013 Pagi di Duren 3. Lalu SMP juga di sana, SMP Negeri 238. Nah, pada saat waktu SMP, saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Ya. Lalu, saat itu, dari SMP saya mau ke SMA Taruna Nusantara pada saat itu. Ya. Lalu saya ikut coba, saya ikut tes, ya, nilai saya juga cukup baik, sampai saya mengikuti akhir dari tes di SMA Taruna Nusantara. Namun, Allah berkehendak lain. Akhirnya saya tidak lulus, ya, dan saya bersekolah di SMA Negeri 55 di Duren 3. Lalu di sana saya juga menjabat sebagai Ketua OSIS. Nah, dari SD SMP memang nilai akademik saya cukup baik. Di SMP saya selalu mendapatkan ranking pertama dan selalu menjadi juara umum di SMP. Begitu juga di SMA, ya. Namun pas tingkat kelas 2, kelas 3 karena kesibukan di OSIS nilai saya agak turun pada saat itu. Nah, dari SMA saya sebenarnya pada waktu itu punya cita-cita ingin kuliah di UI, Universitas Indonesia, ya, hubungan internasional pada saat itu. Akhirnya saya mencoba tes di STPDN dan juga tes di Universitas Indonesia. Dan ya akhirnya dua-duanya nggak lulus. Ya, jadi saya sempat nganggur setahun seperti itu. Dan pada saat itu kondisi bapak saya memang sudah sakit. Ya, bapak saya adalah pegawai negeri sipil, namun dengan dorongan dengan jabatan yang nggak eselon 4 pada saat itu Kasubag TU, ya, di di Dinas Kesehatan, ya, Kasubag TU untuk UPT Ragunan pada saat itu. Nah, karena bapak saya sudah sakit-sakitan, ya, pada waktu itu bapak saya menyampaikan lebih baik sekolah di STPDN karena kalau sekolah UI itu orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai seperti itu. Nah, namun pada saat itu saya tetap ngotot gitu, pengen ke UI. Akhirnya di masa nganggur itu saya sekolah lagi, saya belajar seperti itu, ya, dan saya ikut daftar lagi untuk STPDN dan juga UI. Lalu saya bilang ke ayah saya pada saat itu, ayah, kalau misalkan saya bisa mendapat sekolah di UI, maka saya akan ambil UI. Gitu. Namun, qadarullah, UI-nya nggak lulus juga, walaupun saya waktu itu mengambil, kalau nggak salah, jurusan yang nggak terlalu banyak peminatnya. Qadarullah saya nggak lulus juga, gitu loh. Saya ambil D3 juga nggak lulus juga, gitu. Padahal saya pikir, saya ini nggak bodoh-bodoh amat, karena saya merasa waktu itu saya juga pintar, ya, saya juga ikut banyak kegiatan, kok bisa nggak lulus. Namun ternyata di STPDN saya lulus. Gitu. Saya nggak ngerti itu STPDN pada waktu itu sekolah seperti apa, gitu ya. Nah, akhirnya saya luluslah STPDN dan saya ikuti STPDN. Ya, saya ikuti tes Pantofil dan saya alhamdulillah lulus, dan bahkan di DKI pada waktu itu saya peringkat pertama dan menjadi ketua kontingen angkatan saya 09 di Provinsi DKI Jakarta.
Nah, saya ikuti STPDN, ya, kuliah di sana dengan teman-teman se-Indonesia, dan saya banyak menemukan suatu hal yang luar biasa di sana. Saya banyak teman, ya, kekeluargaan, persaudaraannya, saya dididik disiplin di sana. Nah, alhamdulillah ternyata sekolah yang pada waktu itu saya nggak tahu, akhirnya saya pada saat itu senang saya sekolah di STPDN karena ya salah satu juga gratis, ya kan. Nah, pas semester 3, orang tua saya, bapak saya meninggal dunia, seperti itu, ya, bapak saya meninggal dunia, dan saya pada saat itu, ya, karena adik saya juga masih kecil-kecil, ya, adik saya masih kecil-kecil, saya punya kakak 1, ya, lalu punya adik di bawah juga 1, adik saya ada 3, dan ada 2 adik saya masih kecil pada saat itu, yang umur pada saat itu mungkin masih SD, ya, dan juga masih balita. Dan setelah saya berikrar, saya akan menggantikan posisi ayah. Akhirnya ibu saya untuk menghidupi semuanya berjualan, ya, jualan di kampung saya, ya, di Kalibata saat itu. Nah, lalu saya masuk STPDN, saya keluar dari STPDN, ya, saya kebetulan pada waktu itu kebijakannya adalah mereka yang dari provinsi itu akan kembali ke provinsi yang masing-masing, dan kami kembali ke provinsi DKI Jakarta. Nah, di dalam provinsi DKI Jakarta saya bertugas selama 3 bulan di Biro Tata Pemerintahan. Setelah itu ada pemilihan untuk ajudan gubernur, dan saya mengikuti seleksi ajudan gubernur. Pada waktu itu adalah gubernurnya adalah Pak Sutioso, dan saya terpilih menjadi ajudan gubernur. Saya menjadi ajudan gubernur Pak Sutioso hampir 4,5 tahun pada saat itu. Cukup lama, ya, cukup lama sama Pak Sutioso. Saya banyak belajar dari Pak Sutioso, ya, sosok keberanian beliau, ya, pengambilan keputusan beliau, ya, ketegasan beliau. Saya banyak belajar dari Pak Sutioso. Bayangkan anak seorang, ya, pegawai nggak rendahan, ya, anak biasa, ya, menjadi ajudan gubernur provinsi DKI Jakarta, dan ini betul-betul saya manfaatkan dengan baik untuk belajar, karena saya suka belajar dari orang lain. Nah, disitulah saya banyak belajar dari Pak Sutioso, ya, saya mulai mengenal bagaimana kondisi pemerintahan, ya, saya banyak juga berkoordinasi dengan para pejabat. Di situ saya mengerti bagaimana cara berkoordinasi yang baik, ya, bagaimana bekerja dengan baik, ya, banyak panutan-panutan pada saat itu, ya, yang bisa saya banyak belajar dari mereka. Nah, 4 tahun itu saya manfaatkan dengan baik untuk memberikan bekerja dengan baik di sana. Nah, setelah dari ajudan Pak Sutioso, saya memberanikan diri untuk mengikuti tugas belajar. Dan pada waktu itu karena memang saya ingin sekali sekolah kuliah, ya, di kampus-kampus, makanya saya memilih pada saat itu adalah di UGM. Ya, alhamdulillah saya ikut tes dan saya lulus tes di UGM, dan saya mengambil jurusan Magister Administrasi Publik. Pada waktu itu sekitar tahun 2005. Ya, 2005 saya kuliah di UGM di Yogyakarta. Ya, satu cita-cita saya bisa kuliah di kampus, ya, dengan lingkungan pendidikan, itu membuat saya senang banget gitu. Ya, saya hampir di sana hampir 2 tahun, ya, saya tugas belajar di UGM dan melepaskan diri dari tugas rutinitas yang biasa bekerja di Pemprov, dan saya tugas belajar, dan alhamdulillah saya mendapatkan peringkat terbaik kedua pada saat itu. Dan pada saat itu saya mendapat rekomendasi dari UGM untuk mendapatkan S3, ya. Nah, namun waktu itu saya sampaikan, saya lapor Pak Sutioso, Pak, saya dapat rekomendasi Pak untuk S3. Kamu mau Pak, mau banget, saya bilang. Namun pada saat itu tidak boleh, karena baru 2 tahun bekerja,
sudah baru 2 tahun melakukan tugas belajar, ya, lalu langsung tugas belajar lagi, dan itu diperbolehkan, harus kerja dulu 2 tahun. Nah, jadi pada saat itu saya tidak bisa langsung ke UGM lagi, walaupun dapat rekomendasi S3 dari Universitas Gadjah Mada, dan IPK saya pada saat itu adalah 3,72, ya, 3,72, dan saya mengambil waktu itu tesis saya ekonomi politik kebijakan monorel, ya, ekonomi politik kebijakan monorel, dan saya buat hampir 500 halaman, betul sekali, seperti itu. Nah, setelah itu saya kembali bekerja. Pada saat itu masa peralihan, kalau nggak salah ya, yaitu masa peralihan. Nah, gubernurnya berganti dari Pak Sutioso ke Pak Fauzi-Bowo dan wakilnya Pak Priyanto. Nah, pada saat itu ada atasan saya namanya Pak Hendro Baskito, yang Pak Priyanto sedang mencari sekpri, ya, dengan kriteria seperti ini. Setelah kita diskusi nih, Mas Budi katanya, yang cocok adalah Mas Budi katanya. Akhirnya saya habis dari tugas belajar, disitulah saya ditempatkan menjadi sekretaris pribadi, ya, Pak Priyanto. Nah, karena pada saat itu saya belum juga mendapatkan jabatan, ya, akhirnya saya meminta ke Pak Priyanto, Pak, saya mengantarkan Bapak 2 tahun. Seperti itu. Nah, 2 tahun mungkin saya bisa berganti dengan yang lain, Pak. Alhamdulillah pas 2 tahun selesai, saya mengantarkan Pak Priyanto, saya langsung menjadi Kasubag pada waktu itu di Biro Tata Pemerintahan. Setahun saya menjadi Kasubag, saya pindah lagi, ya, waktu itu adalah Kasubag tentang Kasubag pengembangan wilayah, ya. Nah, Kasubag pengembangan wilayah, lalu setahun di situ menjabat, saya pindah menjadi Kasubag desentralisasi. Nah, desentralisasi dan Kasubag dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, setahun saya menjabat di Kasubag dekonsentrasi dan tugas pembantuan, saya setelah itu menjabat menjadi Sekcam Setiabudi. Yang saya menjabat Sekcam Setiabudi sekitar 4 tahun pada saat itu, ya, sekitar 4 tahun saya menjadi Sekcam Setiabudi. Lalu saya ikut tes, waktu itu ada apa namanya, lelang jabatan, seluruh jabatan eselon 3 waktu itu dilelang, kan gitu loh. Nah, saya milihnya adalah pada waktu itu Kabid di Ortala. Saya pikir Ortala itu kan nggak ada yang peminatnya, dan pada waktu itu saya memang suka seorang konseptor lah. Saya pikir saya cocok lah di Ortala. Nah, namun pada saat itu dari Sekcam itu saya nonjok, ya, saya nonjok sekitar 3 bulan saya nonjok, karena pada waktu itu saya mendapatkan info bahwa saya lulus tes itu peringkat kedua, ya, namun di Ortalanya itu, ya, karena di Ortala tidak mengambil saya, karena keputusan untuk pengambilan jabatan itu itulah hak dari kepala bironya masing-masing, karena nggak diambil, sedangkan posisi saya sudah diisi oleh orang lain. Nah, sehingga saya posisinya menggantung, sehingga saya 3 bulan lah nonjob. Nah, 3 bulan nonjob itu saya di Biro Tapem, di bagian Tapem Jakarta Selatan. Nah, setelah itu saya dipanggil Pak Sekda, ya, Pak Saifullah pada saat itu, dan setelah itu saya ditempatkan di Kepala Bagian Umum dan Protokol di Jakarta Timur. Di Kepala Bagian Umum dan Protokol Jakarta Timur, saya menjabat selama hampir 4 tahun. Sekcam juga saya menjabat 4 tahun, dari 2011 sampai 2015 kalau nggak salah. Ya, lalu di Kabag Umum Protokol juga 4 tahun saya menjabat, ya. Nah, di Kabag Umum itu banyak inovasi lah yang saya lakukan.
Nah, namun dari Kabak Umum saya turun lagi menjadi sekretaris Kecamatan Kramat Jati. Ya, sekarang Kecamatan Kramat Jati pada saat itu ada lelang jabatan Kepala Biro Umum. Karena memang saya pernah bekerja di Kepala Bagian Umum, ya saya pernah bekerja melayani pimpinan, saya pikir saya bisa nih untuk mendaftar sebagai lelang jabatan di Kepala Biro Umum. Akhirnya saya ikut lelang jabatan Kepala Biro Umum. Dari hal yang nggak diunggulkan hingga akhirnya saya masuk 3 besar dan saya dites oleh Pak Anies waktu itu gubernurnya, dan saya bisa lulus dan saya bisa menjawab semua pertanyaan Pak Anies dengan benar. Nah, itulah akhirnya saya menjabat sebagai Kepala Biro Umum. Nah, pada tahun 2019 saya menjabat, kalau nggak salah ya, di akhir 2019 dan di awal 2020 saya menjabat. Saya menjabat Kepala Biro Umum 1 tahun. Ya, setahun saya menjabat Biro Umum. Selanjutnya saya menjadi di bulan Februari saya menjadi di tahun 2021 saya menjadi PLT, ya PLT Kepala Dinas Dukcapil, karena Kepala Dinas Dukcapilnya pada saat itu menjadi Wali Kota Jakarta Pusat pada Risma. Dan di 2021 pada bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli atau Juli saya lupa, ya saya dilantik menjadi Kepala Dinas Dukcapil. Nah, di Kepala Dinas Dukcapil ini saya baru saat ini menjabat 2021 ke 2022, ya setahun ya setahun, tahun lebih lah. Saya menjabat tahun 2023 ya nanti kalau bulan Juli berarti udah 2 tahun saya menjabat. Demikian, inilah perjalanan karir saya dari mulai pertama kali hingga saat ini. Tadi sedikit tanya mengenai Pak tadi menegaskan bahwa menjadi edit dari Pak Sutioso. Mungkin selama 4 tahun itu ada Pak Kadis momen atau nilai yang saat ini Pak Kadis ingat sekali gitu dari Pak Sutioso, atau ada momen-momen yang terkenang gitu dari beliau. Ya, momen-momen saya banyak belajar dari beliau ya, dari Pak Sutioso. Bagaimana waktu itu Pak Sutioso itu melakukan kebijakan Monas pada saat itu kan terbuka, ya kan? Dan beliau ingin Monas itu steril dan dipagar. Oh, itu pertentangan luar biasa. Saya mendampingi pada masa-masa seperti itu, ya masa-masa Pak Sutioso yang melakukan di mana melakukan kebijakan pemagaran Monas, hampir LSM ya itu semua tidak setuju dengan pemagaran Monas. Ya, saya mendampingin sosialisasi ke sana, ke mana, ke radio, media. Ya, beliau ini kalau sudah punya suatu kebijakan dan menurut beliau baik, maka beliau akan kekeh. Apapun dilarang, Pak Sutioso akan semakin kekeh, ya semakin tegar, ya tidak bisa tergoyahkan. Dan ternyata terbukti begitu kekehnya beliau ya di dalam melakukan pemagaran, dan sampai saat ini kita lihat Monas jadi teratur, lebih tertib dan lebih bersih. Ya, nah di situ saya banyak belajar dari beliau bagaimana ya di saat kita sudah punya sesuatu kebijakan yang memang menurut kita baik ya dan akan berhasil baik, maka teruskan dan jangan pernah untuk goyah. Walaupun Anda dihantam siapapun, tetap jalan terus. Nah, ini saya belajar dari beliau seperti itu. Semakin dicegah, semakin berani. Semakin dicegah, semakin ngotot. Terakhir Pak Kadis, dari Jakarta,
Kalau dari orang tua Pak Kadis sendiri mungkin bisa jelaskan nama kedua orang tua Pak Kadis siapa dan apa nilai yang ditanamkan dari kedua orang tua Pak Kadis sehingga Pak Kadis bisa sampai sekarang ini. Iya. Nama orang tua saya adalah Muhammad Nawawi bin Haji Sanusi. Ya. Lalu nama umi saya adalah Kholidah binti Haji Abdullah. Ya, mereka selalu memberikan kebaikan. Jadi mereka selalu menyampaikan jadilah orang yang baik. Seperti itu. Ya, berbuat baik kepada siapa saja. Lakukan perbuatan baik. Insya Allah perbuatan baik itu yang kita tanamkan, yang suatu saat akan kita tuai. Nah, kita nggak tahu dari mana nanti kita bisa berhasil. Mungkin bisa jadi kata orang tua saya itu ada dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Nah, oleh karenanya itu yang saya terapkan. Ya, saya selalu berbuat baik, berusaha memberikan yang terbaik ya kepada siapapun. Ya, dan kata orang tua saya, jangan lihat menurut kamu memang dari mana itu datangnya atau siapapun yang menasihati kamu atau siapapun, kalau mau itu baik ambil. Ya, dan jangan pilih kasih dalam berbuat baik. Kalau ketika momen ditinggal Bapak, itu Ibu berjuang sendiri, itu ada momen kesulitan dan bagaimana caranya bangkit? Ya, itu memang suatu kondisi yang sangat sulit ya, karena adik saya yang dua masih kecil ya, karena kita tadi awalnya kita tiga bersaudara ya, namun waktu saya SMP ya, dan adik saya yang di bawah saya ini itu terpaut cuma 3 tahun lalu, muncullah adik lagi. Kita punya adik lagi 2 ya, yang terpautnya itu cukup jauh gitu ya, cukup jauh, dan itu cewek semua. Jadi adik saya itu cewek semua. Nah, ya disitulah saya berkira saya akan menggantikan orang tua saya. Nah, alhamdulillah ya, memang dalam beberapa tahun hingga saya sampai lulus kuliah itu kita mengalami kondisi yang sangat sulit seperti itu, karena orang tua juga ibu saya harus membiayai sendiri, berjualan nasi uduk ya. Kita memang punya warung ya, ibu saya akhirnya berjualan nasi uduk karena umi saya itu masakannya itu enak banget gitu loh ya, enak banget. Dan akhirnya mulailah nasi uduk, mulai ada catering, disitulah mulai membantu, walaupun memang semua pas-pasan seperti itu. Nah, pas saya saya keluar, tentunya orang tua saya keluar STPDN berharap dengan saya gitu loh. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya ditunjuk menjadi ajudan Pak Gubernur. Nah, alhamdulillah saya udah ada mulai rezeki. Disitulah saya menggantikan posisi ayah saya menjadi bapak untuk adik-adik saya seperti itu. Nah, disitu kondisi mulai sedikit membaik. Sekarang kan Pak Kadis sudah berada di posisi kepala dinas. Itu bagaimana cara Bapak memagari diri untuk tidak terlibat atau tidak berbuat hal-hal yang di luar semestinya seorang penguasa atau pimpinan? Apa saja Pak Kadis? Iya, pertama mungkin kalau teman-teman saya yang mengenal saya, orang-orang lain yang sudah mengenal saya dari sebelumnya hingga saat ini, mereka akan menyatakan saya tidak pernah berubah. Ya, maksudnya sikap saya juga tidak berubah. Saya juga tidak menunjukkan saya sebagai seorang kepala dinas gitu loh. Saya sama aja seperti itu. Ya, dan bahkan ya kadang saya suka berbelanja sendiri di rumah pakai celana pendek. Kadang orang itu kepala dinas sampai seperti itu kan gitu loh. Ya, saya karena menganggap kepala dinas itu hanya jabatan di Pemprov DKI Jakarta gitu loh. Jadi saya nggak perlu juga jahit dalamnya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali seperti itu. Ya, saya juga bersikap sama dengan yang lain. Nah, seperti itu. Dan tentu yang menjadi benteng saya adalah agama. Ya, ini agama. Dan saya sampai sejauh ini ya mungkin menjadi bagian dari PNS yang termasuk yang muda ya dibandingkan eselon 2 lainnya. Ya, tentu ini betul-betul saya jaga. Ya,
betul-betul saya jaga untuk tidak susah untuk mencapai ke sini. Butuh perjuangan, gitu, butuh perjuangan, dan perjuangan baik untuk energi kita untuk selalu memberikan terbaik ya. Nah, jadi tentu saya akan jaga betul agar saya tidak membuat masalah seperti itu. Nah, oleh karenanya bentengnya yang terpenting adalah agama dan keluarga. Gitu. Ya, saya punya anak kecil, saya punya anak, dan saya ingin juga meninggalkan legacy yang baik, tidak hanya untuk Pemprov DKI Jakarta, juga anak-anak saya, sehingga saya dikenal nantinya oleh anak saya ataupun staf-staf saya di saat saya meninggalkan mungkin harus beralih lagi ke dinas lain ya, ataupun ke tempat lain ya, sehingga mereka melihat saya, mengenang saya sebagai seorang yang memang mempunyai karya, ya selalu inovatif, ya dan selalu baik sama orang. Nah, legacy itu yang memang saya tinggalkan, sehingga nantinya ini juga buat cerita anak-anak saya, yang sehingga dia punya anak seorang bapak yang selalu inovatif, selalu bekerja baik, nah dan tidak melakukan hal-hal yang di luar ataupun yang tidak baik seperti itu. Nah, legacy ini penting ya, karena ini terkait diri kita dan masalah hal-hal yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, jadi bentengnya adalah diri saya, agama, dan mungkin keluarga. Kalau agama tadi kan untuk rohani ya Pak. Kalau menjaga kebugaran jasmani, apa yang dilakukan Pak? Nah, ini itu yang saat ini ya ya, diri kita kan ada jiwa ya dan jasmani. Saya biasanya tuh datang pagi nih ya, pagi jam 7 ya, atau jam 7 kurang kita selalu main tenis meja ya, tenis meja ya bersama Pak Penzi, Kabit Capil, sama Irwansa, sama Bang Herman. Kita main ya, selesai mungkin jam 8 ya, setelah itu aktivitas. Nah, atau mungkin sore hari ya, sore hari setelah selesai jam kerja kita main badminton seperti itu. Bukan badminton, apa tenis meja. Tenis Ya, meja. dari jam 4 tuh biasanya bisa sampai jam 5:30 gitu. Kenapa memilih tenis meja? Karena itu kegiatan permainan yang nggak terlalu banyak gerak juga gitu. Karena melihat posisi saya sebenarnya suka olahraga basket, saya juga suka olahraga badminton, semuanya saya bisa. Futsal saya pun bisa semua, dan saya senang banget gitu. Namun karena kemarin ini ya, semenjak COVID ya, kita kurang aktivitas, jadi badan saya agak gemuk nih. Nah, itu berat banget untuk bermain itu. Nah, makanya ada program, saya saat ini coba mengecilkan dulu ya timbangan saya, berat badan. Kalau sudah agak di angka mungkin nanti bisa 80 ya atau 85, boleh saya akan bermain badminton lagi atau main basket. Ya, namun kalau saat ini saya belum berani karena terlalu berat ini. Jadi yang saat ini paling memungkinkan adalah tenis meja. Ya, dan kadang kita sama teman-teman di Jakarta Selatan ya, gitu kita biasanya ke GBK hanya untuk keliling GBK, jalan lari-lari kecil sebentar ya. Habis itu kita kadang berenang di gulungan seperti itu. Nah, kayak gitu. Ada atlet yang Bapak kagumi dari cabang-cabang yang tadi disebut? Atlet ya, kalau tenis meja sih nggak begitu banyak. Saya cuma suka olahraga. Iya. Ya, gitu loh. Kalau atlet Basket atau bulu tangkis? bulu tangkis, dulu kita ada Taufik Hidayat ya, itu bagus. Terus sekarang ada Ginting ya, itu Anthony Ginting itu bagus banget gitu. Seperti itu. Saya suka olahraga, tapi nggak terlalu banyak tahu gitu ya. Nah, kalau dengan keluarga Pak Kadis akhir pekan biasanya kemana dan bersama anak-anak? Iya. Atau berolahraga bareng atau bermall atau Iya, karena anak saya yang pertama ini, ya, anak saya yang pertama itu di pesantren, ya, di Al-Wildan. Jadi kalau pulang biasanya di akhir bulan. Nah, biasanya kalau akhir bulan kita menyempatkan Sabtu atau Minggu, ya,
kita terkadang kalau Sabtu kita mau olahraga kita berbeda, ya jadi cuma jalan ya sama keluarga keliling-keliling habis itu makan. Nah kalau biasanya juga kita sering, saya, istri dan anak saya pertama itu juga nonton, kita bertiga karena yang satu masih kecil ya, masih sekitar 3 tahun sekarang. Nah gitu. Dan jalan ke mall. Oke. Baik, demikian teman-teman, berikut adalah profil saya dari awal hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.